Recording in progress. Haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, bagiku Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, bagiku Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Hosana, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kerinduan hati kami, Engkau tahu Tuhan, adalah mengasihi-Mu, karena Engkau telah menanamkan diri-Mu di dalam kami Tuhan. Melalui perkataan-perkataan-Mu, kami semakin mengenal Engkau, dan kami semakin menyatu dengan Engkau. Kami terus belajar memikirkan apa yang Kau pikirkan, mengikuti jalan pikiran-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Selamat semua pagi semua. Halo, halo, selamat pagi. Shalom semuanya. Sudah semuanya? Absennya? Baik, puji Tuhan. Oke, ada yang mau sharing pagi ini? Haleluya. Kalau ada langsung ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita mulai. Oke, ini dia. Haleluya. Namun sebagai, Suaranya kenapa lagi? kayak reject gitu. Kenapa? Suaranya berosok. Apa gara-gara itu ya, internet ya? Suara sampean kok juga bunyi di sini. Cek satu dua. Kenapa suaranya yang lain gimana? Yang lain gimana? Oke kah suaranya? Gimana? Bagus? Gak jelas ya? Apalagi sih ini? Bentar ya. Headphone, speaker, Realtek, mikrofon. Cek satu dua. Cek satu dua. Cek satu dua. Cek. Haleluya. Di mana lagi masalahnya? Stop share dulu. Cek satu dua. Sekarang gimana? Haleluya. Ada-ada aja ya. Sudah oke semua? Ya, sudah bagus. Oke, baik. Mari kita. Oke. Namun sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan dan seseorang yang mau mengejar untuk disempurnakan olehnya, apakah engkau mampu memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan berdasarkan pengalaman praktismu sendiri? Bisakah engkau hidup dalam firman Tuhan melalui pengalaman praktismu? Apakah engkau mampu membekali orang lain melalui pengalaman praktismu sendiri dan mengorbankan seluruh hidupmu untuk memberikan kesaksian tentang pekerjaan Tuhan? Ini yang sedang on progress kalau saya lihat ya dalam hidup kita gitu.
Kita sudah punya pengalaman dulu mungkin bersaksi juga gitu ya. Ya kita juga dulu punya pengalaman gitu ya. Tapi kali ini saudara, eh, yang akan kita saksikan itu apa ya? Mulai apa saya katakan ya? Karena kita sudah melalui banyak pengalaman dalam hidup kita gitu ya. Kita melihat kegagalan kita, apa yang dikatakan dia tentang mengenal atau menyembah Allah yang samar-samar, itu boleh kita mulai mengerti gitu ya. Lalu kita bersemangat untuk sesuatu, tapi ternyata ketika firman Tuhan ini datang kepada kita, eh, kita itu menjadi tahu gitu. Apa itu Allah yang sejati, Allah yang hidup. Bagaimana dikatakan kalau segala sesuatu itu adalah pekerjaan Tuhan dan Tuhan sudah bekerja selama ribuan tahun. Nah, eh, pengetahuan ini adalah kebenaran gitu. Nah, kita mulai mempercayai dan menerima. Kita diajar untuk memakan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Lama-kelamaan, firman Tuhan itu sendiri seperti satu pribadi yang mengajari kita sesuai dengan tingkat kebutuhan kita. Dan kita tahu pun ternyata Tuhan tidak membiarkan kita mengenal Dia, justru tidak mengizinkan kita punya gagasan-gagasan dari diri kita sendiri untuk mengenal Tuhan. Ternyata Dia juga yang bekerja gitu di dalam pengertian kita. Kesabaran dan ketekunan Dia mengajari kita, kita boleh rasakan setiap hari. Ya, selama boleh dikatakan ya sudah seribuan tahun, seribuan hari lebih gitu ya. Kita boleh mengalami ini sungguh apa ya? Sungguh hal yang luar biasa, Saudara. Ya. Boleh dikatakan kita dikurangi dari misalnya melayani orang, mendoakan orang supaya mendapatkan mujizat tertentu. Kita seperti di skip dari situ semua. Sekarang kita diajarin tentang siapa dia, watak dia gitu, bagaimana watak dia gitu. Jadi itu sekarang memenuhi pikiran kita, memenuhi hidup kita. Nah, jadi ketika dia mengatakan hal ini, apakah engkau mampu membekali orang lain melalui pengalaman praktismu sendiri? Nah, sebetulnya pertanyaan ini bukan sedang apa ya, bukan sedang eh, merendahkan kita misalnya ketika kita belum mampu gitu. Bukan. Jadi ternyata kita mengenal Tuhan tidak seperti itu gitu loh. Tuhan tidak apa ya, walaupun dia minta itu, tapi untuk menepatinya itu ternyata itu juga pekerjaan dia gitu. Kalau semakin kita sadari ya. Jadi dengan mengatakan ini, tujuannya adalah supaya kita boleh menyadari seperti apa pertumbuhan kita gitu. Apakah sudah ada dorongan itu gitu? Atau apakah selama ini engkau tidak menghiraukan gerakan-gerakan roh di dalam dirimu gitu? Lalu supaya kita itu cari tahu apa penyebabnya sehingga kita itu belum mampu menceritakan kesaksian kita. Apa karena kita itu takut? Apa karena kita itu masih kurang yakin kalau ini firman Tuhan? Gitu. Jadi semuanya itu uh, diucapkan oleh firman-Nya, ditunjukkan kepada kita semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Apa yang membuat kita seperti itu? Jadi benar-benar dia membimbing kita gitu. Jadi sampai nanti kita menyadari ketika dia pilih kita, dia tunjukkan kepada kita, aku memang
membutuhkan kerjasama manusia gitu. Tapi tidak seberat yang engkau bayangkan selama ini. Jadi ketika dikatakan begini ya, mengorbankan seluruh hidupmu. Kalau saudara baca kisah-kisah orang yang memiliki kesaksian martir atau hal-hal yang lain gitu ya, kan itu menginspirasi kita. Kadang kita berpikir, sanggupkah aku seperti itu gitu. Bayangan kita mengorbankan seluruh hidup kita itu rasanya gimana gitu. Uh, saya dulu saudara mengenal sedikit mengenal kebenaran dulu itu ketika pertama kali mulai uh, dihadapkan kepada firman Tuhan dulu ya sebelum sebelum saya lahir baru sebetulnya dulu ya. Dulu ketika tulang saya ya, ketika dia dulu belum menikah gitu juga. Jadi ketika dia pertama dia bawa, ya mungkin baru lahir baru dia ya. Jadi yang saya tahu itu kekristenan itu harus rela mati gitu. Jadi itu selalu terngiang-ngiang dulu gitu. Jadi selalu terngiang-ngiang tentang penganiayaan dulu gitu. Nah, jadi eh, itu sesuatu yang sudah dari dulu memang gitu. Saya ini ya, saya eh, memperhatikan itu gitu. Terus ketika masuk ke zaman di mana kita masuk dulu kan, itu gerejanya successful Bethany Families gitu. Wah itu benar-benar rasanya yang itu semua kayak lupa gitu. Nah, jadi oh ini yang betul kok. Wah nggak perlu kita mengalami ini semua. Wah kita mengalami ini gitu. Lihatlah banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan gitu. Jadi tidak terlalu ditekankan lagi yang itu gitu. Namun berikutnya ada lagi ketika kita berbicara ketika banyak terjadi bencana gitu ya. Lalu berbicara mengenai akhir zaman gitu ya. Kita teringat lagi itu gitu kan. Dan sebagainya gitu. Nah, tapi sekarang setelah kita mulai mengalami bagaimana kita menerapkan firman Tuhan. Seperti yang sering saya ceritakan lewat pengalaman hidup saya. Nah, ketika saya ceritakan, sambil saya terapkan, sambil saya ceritakan, ternyata tidak mengorbankan seluruh hidupmu. Kita itu nggak layak ternyata untuk itu gitu. Makanya ketika Tuhan minta murid-muridnya rela kehilangan nyawa, itu Petrus kan bilang, aku rela mati untuk engkau. Apa? Kau mau mati untuk aku? Petrus. Nah, dia bilang begitu kan, sudah tahu apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu. Nah, dan sekarang kita itu diajarin gitu. Jadi ketika kita mungkin dipilih ini rasanya kita itu boleh dikatakan rasanya seperti tidak adil gitu. Ketika kita melihat mungkin oh, penderitaan-penderitaan yang kita alami gitu. Wah, berat sekali ya mengikut Tuhan ini. Siapa yang mau menerima perkataan seperti yang kualami ini gitu. Tapi begitu kita sekarang mulai terus mendengarkan firman Tuhan, kita mulai melihat firman Tuhan itu bekerja ternyata. Iya, itulah Tuhan yang praktis itu, saudara. Jadi apa yang dulu bagi kita itu sulit, seolah-olah firman Tuhan itu seperti perintah gitu ya, yang sangat memberatkan gitu. Ternyata tidak gitu. Malah dia gak minta kita itu menjadi berat. Iya,
Nah, dia Bapak kita. Dia nggak menghendaki anak-anaknya menderita. Aku sudah tanggung, aku pencipta kok. Nah, itu kita yang sedang dibawa sebetulnya gitu. Jadi yang disuntikkan oleh iblis kepada Adam dan Hawa itu adalah keraguan kepada Tuhan. Enggak, bukan karena itu. Justru kamu itu hidup dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Itu yang disuntikkan dia. Oh, berarti Tuhan ini menyembunyikan sesuatu ya, gitu. Itu yang disuntikkan. Sama, saudara. Jadi, ketika kita itu mendengarkan firman, ketika kita mendengarkan kebenaran, di situ iblis langsung menyuntikkan. Karena kan dia ada di dalam kita. Iya. Jadi kita ini jadi medan peperangan, saudara. Bukan karena kita iblis, bukan. Kita ini manusia. Jadi ketika dikatakan iblis lah yang jadi bapakmu, bukan bukan mengatakan mereka itu iblis, bukan. Tapi kebenarannya adalah selama ini kamu tidak sadar, kamu mengikuti bapakmu, kamu mengikuti iblis. Jadi iblis itu sekarang jadi bapakmu karena kamu mengikuti dia. Kamu jadi anaknya dia. Itu kebenaran. Tajam kan rasanya kan kalau dikatakan iblis. Nah, si Rocky Gerung aja bilang kayak gitu. Wah, semua orang-orang yang ini, saudara, termasuk orang-orang Kristen itu sangat benci sama dia. Padahal yang disampaikan dia itu kebenaran. Tapi orang-orang bilang, janganlah bilang kayak gitu. Gak sopan. Kalau kita jawab, apakah Tuhan sopan terhadap Petrus? Lebih parah mana? Perkataan Yesus daripada perkataan si RJ itu, saudara. RG itu. Lebih keras mana? Dan kalau kita telusuri perkataannya Petrus itu, adakah yang negatif? Bukankah dia mengatakan sesuatu yang baik? Enggak, itu nggak akan terjadi kepada dirimu. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Tuhan itu kebenaran. Dan kamu harus mengetahui kebenaran. Kira-kira begitu loh. Nah, jadi sekarang Tuhan itu menunjukkan kebenaran kepada kita. Aku menyempurnakanmu, bukan membuatmu jadi berat. Bukan. Aku menghakimimu, bukan supaya kamu menderita. Aku menghajarmu. Justru, justru melepaskan engkau dari neraka yang sesungguhnya. Kalau engkau terus dengan cara seperti itu, engkau akan terus bersama-sama dengan iblis. Di dalam iblis itu adalah neraka. Mau engkau terus tinggal bersama dengan orang-orang bingung? Mau engkau tinggal terus bersama dengan orang licik? Mau engkau terus tinggal bersama dengan orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri? Apa yang diinginkan manusia sebetulnya? Bukankah saling mengasihi? Bukankah saling menghormati? Bukankah itu tujuan manusia? Bukankah mereka ingin keluar dari semua itu? Bukankah manusia ingin keluar dari, bukankah mereka itu oh,
takut bertemu dengan orang-orang yang beringas gitu. Bukankah mereka ingin semua orang-orang yang melakukan kejahatan itu dihukum? Tetapi bukankah mereka juga melakukan hal yang sama? Bukankah mereka ingin lepas dari situ? Ya kan kalau kita perhatikan mana ada saudara orang yang apa namanya eh, mau mengalami penganiayaan misalnya atau dirugikan oleh orang lain hanya saja berubah saja jam jemput saudara. Pulang jam 9 sebut anak sekolah kan. Ternyata gurunya nggak kasih tahu kalau sudah berubah jadi jam 10 gitu. Untung anak saya kasih tahu jam 10 gitu. Begitu sampai ternyata nggak jadi pulang jam 10 gitu. Dirubah lagi. Wah, datang yang ini. Saya sudah ketawa gitu kan. Sekolah ini gak becus katanya. Wis. Berubah-ubah gitu. Kenapa nggak besok aja? Jadi ada yang saya tanya. Saya sudah senyum gitu masih marah gitu. Anaknya sudah datang gitu kan. Ke pagar gitu. Masih mukanya itu saya sudah ini kayak gitu. Supaya sudah lama gitu. Lalu sudah ada yang ini. Emang rumah ibu di mana? Saya tanya gitu ya. Ada yang satu lagi ya. Rumah ibu di mana? Di legenda situ. Oh, rumah ibu legenda situ aja. Saya ditembesi loh. Saya bilang gitu. Waduh. Hanya dengar kayak gitu aja kan. Karena nggak mau kan. Apalagi dengan kesulitan-kesulitan yang lain. Di Palestina yang bom gitu kan. Yang apa namanya perang gitu. Wah, kita di sini saudara. Padahal begitu banyak sebetulnya penderitaan di bangsa kita yang harusnya lebih parah dari situ lagi. Kalau kita nolongin di sana yang, aduh, kadang kita nggak tahu jalan ceritanya. Manusia nggak tahu jalan ceritanya. Kalau kita bicarakan perbedaan pendapat kita ini kepada mereka, langsung sentimennya tinggi sekali. Iya, begitu. Muncul aslinya. Iblisnya muncul semua. Yang benar pasti. Allah pasti melindungi. Pasti berpihak pada Palestina. Bah, kan kayak gitu pasti. Sama di Kristen juga gitu. Pasti Allah berpihak pada Israel. Karena Israel pilihan Tuhan. Kalau kamu seorang ayah, kamu berpihak nggak kepada dua anakmu yang berselisih? Coba ketika Tuhan itu jadi bapaknya Kain dan Habel gitu. Cobalah. Pada waktu itu saudara, ya Adam tidak tahu, belum ada saudara, dalam pengertian Adam. Kalau dia itu harus apa namanya mendamaikan kedua anaknya itu nggak belum ada pada waktu itu. Belum ada. Dan dia tidak tahu saudara perselisihan di antara mereka. Jadi saudara, dari jalan cerita itu seolah jadi begitu lahir pada waktu itu. Jadi eh, kayak mereka itu ya hidup mandiri gitu loh. Apalagi dengan perintah. Jadi begitu besar harus meninggalkan ayah dan ibunya katanya. Jadi pada waktu itu disitulah Tuhan. Jadi dengan seperti itu dia mengajari mereka. Apa aku harus jadi penjaga adikku?
Sekarang aja kita pikir, ya iyalah kamu nih abang. Dulu nggak kayak gitu. Jadi sama saudara. Dengan kita menerima sekarang perkataan yang baru. Jadi ya memang kita berbeda. Ya memang harus berbeda. Karena firmannya yang membimbing kita sekarang. Oh nggak boleh saudara ada dalam pikiran kita misalnya kayak gini. Ah, oh Bapak itu mencari pujian bagi dirinya sendiri. Nggak bisa kita punya pikiran kayak gitu sekarang. Ya manalah mungkin orang kita mendengarkan firman yang sama. Kita makan firman yang sama. Masa akan saya jadi yang lain, jadi lain gitu. Jadi pikiran kita dibersihkan dari situ, saudara. Dari curiga. Jadi curiga itu ada di neraka, saudara. Orang-orang di neraka hidup dengan curiga. Karena di sana tidak ada kemurnian, saudara. Tidak ada ketulusan di sana. Di sana adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang takut juga di sana. Orang-orang khawatir juga di sana. Jadi sekarang saudara Tuhan tunjukkan gitu perbedaan. Di sana nggak ada orang-orang yang bersuka cita. Kalaupun ada sukacitanya, sukacitanya itu semu. Saudara pernah lihat orang gila ketawa sendiri? Kira-kira kayak gitu, saudara. Saudara pernah lihat orang yang ketawa tapi di dalam hatinya itu nggak lepas gitu. Saudara pernah lihat orang yang tertawa sinis gitu. Semua hal itu, saudara, ada di sana. Pembunuh, penzina, ada di sana tempatnya. Tapi orang berpikir, oh nanti jangan bicara surga dan neraka sekarang. Lah, ketika sekarang kita itu semakin masuk ke dalam itu, maka itu akan semakin nyata. Jadi eh, ketika orang kaya itu menyuruh Lazarus atau Abraham supaya menyuruh Lazarus ya atau supaya dia hidup gitu, supaya dia bilangin sama saudara-saudaranya, saya masih punya 6 gitu, punya 5 lagi. Saya bilangin sama mereka gitu, nggak bisa. Di sana sudah ada Taurat, di sana sudah ada kitab nabi-nabi gitu. Sama saudara. Sekarang itu jadi firman ini meluas gitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Kemarin kami bicara-bicara tentang itu, tentang masalah. Saya bilang kemarin gini sama Untuin. Heran ya, kok tiba-tiba ini ada satu channel apa namanya, salah satu postingan kita yang acara naiklah kemarin itu kok bisa viewernya itu sampai mau hampir mencapai 500 gitu. Ternyata itu mereka gitu. Jadi karena dilihat kita posting setiap hari. Jadi walaupun kita tidak bayar mereka, mereka itu ikut mempromosikan gitu supaya rating kita naik. Jadi kalau kita naik, jadi kan dia juga naik gitu. Jadi itu sudah sistem sama dengan jualannya, misalnya jualan di GoFood itu. Jadi ketika dia penjualan sepertinya kurang gitu, mereka itu mereka yang bikin diskonnya sendiri gitu.
harganya jadi sekian, dibayar orang bayar gitu ya. Jadi ada dua pemberian diskon. Ada kadang kita yang buat, tapi mereka juga buat diskon gitu. Makanya kalau kita beli barang, kadang kita pikir gimana ya untungnya mereka lagi. Ternyata di sistem itu sudah ada. Jadi mereka iklan lewat itu gitu. Itu jadi istilahnya itu ya itu untuk biaya iklan lah. Kira-kira begitu. Karena mereka juga dapat iklan dari situ. Jadi semua sudah sistem. Gak peduli uh, mereka agamanya apa. Yang orang-orang YouTube itu. Kan gak peduli. Apa saja mereka posting. Itu sudah sistem. Karena apa? Menguntungkan bagi mereka. Bukankah perkataan ini meluas? Bukankah orang akan mulai begini setelah mereka bosan dengan yang selama ini pengetahuan mereka tentang Tuhan? Bukankah para ateis itu ketika mereka melihat, aduh hampanya hidup di dunia ini. Bukankah mereka akan mencari perkataan yang tak lazim mereka dengar? Iya kan? Oh, mereka akan muak, saudara, dengan perkataan para pendeta-pendeta yang hebat rasanya, teologianya. Itu akan ditinggalkan orang, saudara. Karena apa? Rekam jejak mereka itu jelas. Ketahuan kalau mereka suka pamer. Ya, ketahuan kalau apa yang mereka ucapkan tidak mereka hidupi. Itu terbongkar semua, saudara. Walaupun mereka tutupi dengan shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan, hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita, misalnya gitu. Atau ketika dia menyembah, kucinta kau, dari mukanya. Nampaknya sudah kayak mencintai sekali Tuhan. Tapi orang-orang yang melihatnya, dulu aku seperti itu. Misalnya para worship leader yang menyanyi gitu. Saya masih lebih hebat acting daripada kamu. Dia kan ngomong seperti itu, saudara. Tapi aku tahu hidupmu. Ya, paling sama seperti saya lah. Maksudnya itu, munafik kita ini. Jadi begitu mereka mendengarkan perkataan-perkataan kita ini, saudara. Berbeda, saudara. Jadi pekerjaan Tuhan itu meluas. Ini yang sedang diceritakan sama Tuhan. Jadi kita tidak sedang berusaha bersaksi kepada orang, tidak. Kita bukan sedang mencari upah. Karena nanti akan ada firman yang lain yang akan kita baca. Yang akan kita persekutukan. Yang langsung menusuk. Ketika misalnya ada niat yang lain dalam hati kita. Supaya kita dikagumi orang misalnya. Supaya ada niat yang lain. Itu akan ketahuan semua. Bukankah saudara Tuhan itu nyata sekali? Dan ya lama-kelamaan semua kita nggak peduli entah posisi kita apa kan. Yang penting kita melakukan bagian kita. Ya, jadi ketika dikatakan mengorbankan seluruh hidupmu gitu. Saya punya kata-kata yang bagus untuk itu ya. Terbakar seluruhnya untuk Tuhan. Terbakar dikit aja sangat menyik saya untuk itu. Di ujung gitu, jari gitu. Karena Mae sama seperti itu gitu. Hati-hati. Langsung gimana gitu. Pikiran berkecamuk gitu kan.
apalagi terbakar seluruhnya. Iya kan? Ngomongnya mudah. Tetapi walaupun nampaknya itu berat, gitu, tidak seberat yang kita bayangkan, saudara. Iya, lebih banyak indahnya lah, lebih banyak sukacitanya lah. Gitu. Iya, dan memang dia itu benar-benar mengasihi kita tanpa pamrih. Apa yang dia butuhkan dari kita? Semuanya ada pada dia kok. Kalau mau dia tertawa juga dia kok. Bisa karena dia pencipta gitu loh. Untuk memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, engkau harus mengandalkan pengalamanmu, pengetahuanmu, dan harga yang sudah engkau bayar. Ya kan? Oh, bukan lagi karena hikmat yang kita miliki. Oh iya, saya bisa punya banyak perkataan yang saya ucapkan. Makanya waktu bagi kita 1 jam itu singkat sekali. Tapi kita itu apa ya? Walaupun kita itu hanya mengucapkan perkataan gitu, tapi memang itulah cara Tuhan. Dulu orang pikir, wah kalau buat mujizat bertobatlah semua. Siapa bilang? Terbukti kan? Iya, saya karena saya suka memperhatikan ya orang-orang yang misalnya saya doakan, saya layani itu ya, yang pada akhirnya nggak tahu mereka kemana pergi. Ketika diajarin tentang kebenaran itu, gini loh. Gitu. Ketika bilang gitu. Kalau berbicara mengenai mujizat, wah rasanya bisalah orang itu bertobat. Tidak. Saya melakukan itu dengan kesetiaan dulu. Gitu. Doakan terus. Dipanggil jam berapapun saya datang. Gitu. Dan tanpa pamrih dulu itu. Melakukannya. Tapi apa yang terjadi? Enggak. Jadi dengan sekarang, ketika kita itu mendengarkan kata-kata, mendengarkan perkataan, apa yang sudah terjadi dalam diri kita? Oh, banyak sekali. Apa artinya itu, saudara? Kita itu dibersihkan dari dalam. Ternyata kita dikuduskan oleh perkataan, oleh firman. Disitulah kita melihat firman tidak pernah berhenti bekerja. Dia tidak akan pulang kepada pemiliknya sebelum selesai pekerjaannya. Kira-kira sulit nggak hanya mendengarkan saja? Nggak sulit kan? Dibutuhkan apa, saudara? Dibutuhkan ketenangan saja. Dibutuhkan hanya gini, udah lupakan dulu selama waktu kamu mendengarkan firman, lupakan dulu yang lain. Ya, kalau yang terganggu harus itu, sudah buat satu perencanaan gitu. Supaya benar-benar engkau bisa fokus mendengarkan perkataan. Buat caranya gimana supaya
engkau tidak kehilangan satu kalimat pun gitu. Dan memang saudara, kita melihat semua yang dikatakan ini bisa kita alami gitu. Jadi ketika mengatakan hal ini, dikatakan untuk memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan, engkau harus mengandalkan pengalamanmu, pengetahuanmu. Berarti kan kalau pengetahuan ini kan itu butuh kita itu apa ya? Memikirkan apa yang kita dengarkan. Kan gitu kan? Kenapa ya dia mengatakan kayak gitu? Apa yang membuat Bapak itu kok bisa ngomong kayak gitu? Apa yang membuat? Baru kita ingat. Kan firmannya bilang begini. Roh Kudus akan mengingatkan segala perkataanku yang pernah kuucapkan. Misalnya gitu. Bukankah firman Tuhan juga berkata, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Iya ya. Apa aku bisa? Ya bisa lah harusnya. Itu pengetahuan. Ya, yang lain gitu kan. Kita apa namanya menghadapi berbagai jenis orang gitu. Yang pintar misalnya pengetahuan teologianya gitu. Kita juga mesti tahu sedikit-sedikit gitu. Oh ini maksudnya. Tapi bukan itu tujuan kita yang tertinggi. Kita hanya perlu sedikit menambah pengetahuan kita tentang itu. Dan itu semua nggak perlu kita selalu teologi ya. Kita bisa cari semua. Ada semua di internet. Apa yang mau di sejarah Israel lah, sejarah ini semua lengkap. Sejarah agama-agama semua lengkap. Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Semua lengkap. Tinggal kita baca saja. Tinggal rujuk aja ke sumber-sumber yang lain gitu. Ada semua. Perhatikan. Hanya dengan demikianlah engkau dapat memuaskan kehendaknya. Apakah engkau seseorang yang memberi kesaksian tentang pekerjaan Tuhan? Apakah engkau memiliki aspirasi ini? Jika engkau mampu menjadi kesaksian tentang namanya dan terlebih lagi tentang pekerjaannya, dan jika engkau dapat hidup dalam gambaran yang dia inginkan dari umatnya, berarti engkau adalah saksi bagi Tuhan. Ini satu bagian firman ya. Jadi saksi. Kemarin kan ada perwujudan Tuhan. Berarti kalau saudara perwujudan Tuhan, bukankah itu artinya Tuhan menampakkan diri melalui dirimu? Bukankah semakin jelas arti daripada firman Tuhan ada di antara kita? Ya kan? Lewat apa? Lewat perkataan yang kita dengar. Lewat hati kita yang berubah. Itulah buktinya kalau Tuhan itu hidup di antara kita, tinggal di antara kita, menampakkan diri kepada kita ketika kita semangat terus. Itulah artinya. Jadi kita makin yakin, oh ini artinya melihat Tuhan ya. Oh berarti selama ini orang itu salah ya. Orang ingin melihat Tuhan. Melihat Tuhan turun di awan-awan. Bukankah teknologi bisa buat seperti itu? Jadi nanti kalau teknologi bisa buat seperti itu, berarti kan hanya orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari lah yang mengenali mana yang asli. Iya kan? Dan orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari
tentu tidak akan mudah tertipu, tidak bisa tertipu dengan hal itu. Karena apa? Dia nggak mencari itu. Karena bukan itu esensi penampakan Tuhan. Iya kan? Karena esensi penampakan Tuhan adalah dia hidup di antara kita. Makanya kan ketika dikatakan seperti ini kan, engkau adalah saksi Tuhan, saksi bagi Tuhan. Belum lagi dikatakan engkau adalah perwujudan Tuhan. Bagaimanakah seharusnya engkau bersaksi bagi Tuhan? Engkau melakukannya dengan mencari dan merindukan untuk hidup dalam firman Tuhan. Dan dengan memberi kesaksian melalui kata-katamu, engkau memungkinkan orang untuk mengenal pekerjaannya dan melihat tindakannya. Ya kan? Bukankah ketika saya ceritakan kepada saudara semua gitu, yang saya ceritakan apa? Bukankah pengalaman hidup saya? Bukankah saudara lihat nyata bagaimana pemeliharaan Tuhan? Oh, yang tadinya orang ragu-ragu misalnya ketika mendengarkan. Ketika beberapa kali mereka mendengarkan saya dan melihat kehidupan saya, pasti mereka akan meniru cara saya mengenal Tuhan. Pasti diam-diam mereka mengatakan dalam hatinya, benar loh, orang ini telah melihat Tuhan. Seperti itulah Yesus mengapa dikatakan oleh pemuda yang kaya itu, guru yang baik. Oh, dia nggak tersanjung dengan itu. Dengan kita mendengarkan firman ini, perkataan yang barusan, oh ketika ada orang puji kita akan hati-hati. Benarkah? Kita punya pikiran, enggak, hanya dia yang baik. Jadi ketika kita melihat kekurangan di dalam diri kita, iya memang kok aku rusak. Jadi membuat kita itu jadi berhati-hati kan? Gak membanggakan diri kita kan? Oh itu ya tujuanmu Tuhan. Jadi dengan itu Tuhan makin bebas menyatakan dirinya di dalam kita. Makin bebas memberkati kita gitu. Dengan segala kebutuhan kita. Karena apa? Karena kita itu mau belajar terus setiap hari. Mau mendengarkan firman-Nya. Dan mau berubah. Makanya saudara, setiap kali kita itu menghadapi kesukaran apapun gitu ya, yang kita hadapi dalam seluruh aspek hidup kita gitu ya, maka kita tidak akan apa menyerah. Iya, karena cukup begini saudara pemikiran kita. Bukankah Tuhan yang mengatur segala sesuatu? Bahkan sekalipun itu luput daripada perhatian Tuhan. Kalau dulu kita bayangkan, Tuhan itu kan punya kesibukan banyak lain gitu kan. Itu dulu saudara. Jadi kadang-kadang kita pikir, Tuhan gak ngurusin lah masalah saya yang kecil ini gitu. Enggak lah, Tuhan terlalu sibuk. Karena kita kan sering seperti itu kan, menghadapi orang-orang yang sibuk gitu kan. Gimana buat? Aduh gimana? Aduh sorry ya, aku lagi ada ini ya. Kan sering kita menghadapi seperti itu. Jadi kadang bayangan kita Tuhan seperti itu. Tapi dengan kita mengerti kalau Tuhan ada di dalam segala sesuatu. Bukankah kita bisa menarik Tuhan ke dalam kehidupan kita? Iya kan? Bukankah Tuhan itu seperti nafas yang kita hirup? Itu kebenaran, bukan kata-kata indah, saudara. Bukan.
Seperti itulah kita menarik kebenaran. Makanya kita itu mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kan akan jadi kepada kita. Makanya ketika kita berbicara kepada orang gitu ya, siapapun dia, oh pintar apa dia, hebat apa dia. Kalau kita yakin Tuhan itu bersama dengan kita, apa yang kita takutkan berhadapan dengan orang itu? Soalnya dia sangat kaya sekali gitu. Dia punya otoritas gitu. Apa yang kita takutkan berbicara dengan dia? Apa kita harus perlu membungkuk-bungkuk? Gak perlu kan? Ya nggak? Gak perlu, biasa aja. Bukan kamu yang kasih saya kerjaan. Bukan dari kerjaan ini saya makan. Nah, gitu. Karena apa? Ya, Tuhan ada dalam kita. Jadi kita berhadapan dengan orang yang sangat rasanya gimana gitu. Apa kita ikut dengan dia? Seperti yang saya bilang, yang bapak-bapak jengkel itu, saudara. Karena dia sudah datang jam 9, dibilang jam 10 gitu kan. Apakah saya harus kalah dengan dia? Oh iya, memang sekolah ini nggak bisa, enggak. Kan cukup menjaga hati, ya sudah. Harus tunggu. Jadi ada di situ yang, lagi nunggu gitu. Ternyata anak saya lewat gitu kan, datang gitu. Ah, anak dia, saya nggak tahu entah anak dia, entah ponakan dia gitu ya. Karena ada yang satu panggil tante, dia yang jemput juga gitu kan. Nah, ketika anaknya itu, aku nggak ada ini loh, nggak ada remet loh katanya gitu. Karena pengumuman remet kan waktu kata siapa yang istilahnya nggak tuntas gitu kan pelajarannya gitu. Jadi remedial gitu. Lalu dia bilang, aku nggak remet tuh beneran. Nah, tadinya sudah cerita-cerita gitu kan. Aduh, sekarang ini gimana, banyak remet ini katanya. Dengar-dengar kata ada ratusan yang remet gitu kan. Lalu si, aku nggak ada remet loh. Beneran katanya. Cuman satu katanya. Bisa ada juga gitu. Lalu saudara, anak saya datang ya. Oh, anak yang ponakan yang satu yang panggil tante dia itu, kamu ada remet nggak? Wah, banyak remetnya gitu. Ada 3 kalau nggak salah gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama satu lagi gitu. Nah, yang satu itu matematika. Terus anak saya lewat gitu, saya panggil. Kan itu kan ada namanya kan. Purba, dia lihat gitu. Oh, Purba juga toh gitu. Terus saya tanya, kamu ada remet nggak? Kamu ada remet ya? Enggak katanya. Beneran. Iya nggak ada. Lalu situ bilang, saya Purba juga loh. Oh, Purba mana? Gitu. Cerita. Dari situ jadi cerita, saudara. Jadi yang saya katakan tadi, bisa ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu yang jengkel menjemput anaknya gitu. Karena apa? Suruh jam 9. Jam 9 datang. Belum, jam 10 katanya. Datang lagi jam 10. Secara manusia jengkel kan. Tapi ketika kita itu sadar gitu, tidak ada yang secara kebetulan. Bukankah kita itu bisa mengubah keadaan di situ? Ya kan? Dengan hanya apa, saudara? Ya cukup kita ya menderita sedikit lah gitu. Panasan misalnya kan. Hanya cukup dengan begitu kan. Itu karena apa, saudara? Karena kita itu mendengarkan firman. Dan sama seperti saudara yang mendengarkan firman dituntut untuk melakukan firman. Apalagi yang dipakai mengucapkannya. Kan dituntut lebih banyak toh. Sehingga kalau saudara gagal dalam melakukan firman itu, bukankah saya juga punya kans untuk gagal melakukan firman itu? Karena kita ciptaan kok. Karena kita telah dirusak.
Bukan hanya saudara yang dirusak, saya pun dirusak juga kan. Dari mana kita tahu kita dirusak? Dari firman Tuhan. Kalau Petrus saja dikatakan, iblis, hanyalah engkau iblis. Masakan kita kurang dari situ? Apa kita lebih baik daripada Petrus? Tentu tidak. Tetapi apakah perkataan itu eh, mengintimidasi kita? Tidak. Justru memerdekakan kita. Bukankah begitu? Bukankah ketika ada orang yang mengkritik kita, bukankah kita itu, ya iya memang sih. Bukankah kita akan bisa menerima kritikan orang? Walaupun rasanya sakit gitu kan? Iya. Tapi berapalah itu dibandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang lain, saudara. Tapi kita nggak perlu minta supaya kita bisa ngalami seperti orang itu. Biasa aja kok. Percayalah kalau nanti saudara ketemu sama Daniel dan Daud itu. Biasa aja sama seperti saudara. Sama. Semua diperhadapkan dengan kegagalan, dengan kelemahan. Apa apa Daud itu tidak ketar-ketir saudara ketika ketika dia siap menghadapi Goliat itu. Ketika sudah diumumkan oleh uh, Saul gitu. Oke lah gitu. Kamu akan menghadapi dia gitu. Apa dia nggak ketar-ketir? Apa dia nggak mendengarkan nasihat daripada kakak-kakaknya itu? Kamu ini kenapa sih? Katanya. Gimana lah nanti? Aku bilang sama bapak katanya. Gitu. Kamu udah tolong. Kalau kamu inilah. Kami ini lihat ini. Kamu sudah latihan loh ini. Gak ada yang berani loh kami. Saya nonton filmnya itu saudara. Wah tiap kali suara itu datang gitu. Dia berdoa gitu. Aku lihatkan hatiku Tuhan. Aku takut sebetulnya Tuhan. Lalu dia ingat lagi pengalaman dia. Mengalahkan singa. Mengalahkan beruang gitu. Siapa sih kamu? Tapi bagaimana caranya Tuhan mengalahkan dia Tuhan? Kan gitu. Gimana kamu selama ini? Apakah kamu tahu singa akan ada di depan jalan? Apa yang membuat kamu berani mengusir semua binatang buas itu yang ingin memangsa domba-dombamu? Kekuatan apa yang kamu alami? Apakah ada yang bertahan di hadapanmu? Kira-kira siapa yang buat itu? Ya Tuhan, besoknya lagi. Saudara, kita itu menghadapi kehidupan kita setiap hari kan? Menghadapi banyak hal gitu. Banyak aspek dalam hidup kita. Kita hadapi semua. Jadi penyempurnaan Tuhan itu nyata sekali. Ketika saya gimana caranya ingin menyebarkan ini ya. Dulu uh, untuk bisa tetap duduk di kaki Tuhan seperti sekarang ini saudara ya. Kadang-kadang ada godaannya ingin wah menyampaikan kepada orang gitu. Karena kebenaran gitu ya. Tapi karena gini, karena ingin membalas kasih Tuhan, ingin ini gitu ya. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Lalu saya ingat gini, kalau masalah itu sih dulu saya sudah melakukannya kok. Saya nggak takut dalam memberitakan itu gitu. Tapi sekarang, apakah Tuhan sudah mengizinkan saya? Bukankah Tuhan nanti akan bawa? Bukankah Roh Kudus yang akan memimpin saya kepada orang-orang tertentu? Itulah yang membuat saudara, saya sabar terus dulu di kaki Tuhan. Saya sabar bersembunyi gitu atau doa gitu ya. Dan ketika melihat sekarang saudara, pekerjaan yang mulai terbuka gitu. Karena Tuhan.
karena pekerjaan Tuhan, karena Dia yang melakukannya di dalam kita. Jadi kalau dikatakan tadi, mempersembahkan seluruh hidup kita, itu bukan sesuatu yang sangat jauh untuk kita jangkau. Memang harus begitu. Dan pasti kita akan mengalaminya. Bagaimana kita nggak akan tahan untuk tidak memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Baik, Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semua. Closing ya.